Halo, selamat malam. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih mau berkunjung ke sini. Kali ini aku masih akan bisa bercerita sedikit tentang salah satu buku yang aku baca. Ya, diawali dengan sebuah keisengan atau ternyata aku berpikir ini adalah gagasan untuk bisa menjadi pokok ya hiburan yang mendedikasi kan gitu ya. Benar sekali. Akhirnya ya sudahlah, mantapkan untuk memulai dengan hal-hal baru yang seperti ini gitu. Jadi saat ini aku akan memperkenalkan satu buku yang sebagai seseorang yang terkenal dengan cara pandang kita terhadap sesuatu, bahkan secara menyeluruh, tidak hanya nasional bahkan global gitu ya. Yaitu adalah Omar Digwowi. Jadi dia sering disebut dengan Bosman Sontoloyo ya. Awalnya itu aku baca buku dia di salah satu penyedia buku online. Sayangnya hanya 42 halaman saja, yang kemudian sudah menarik perhatian dan juga memikat emosional gitu kan. Waduh, ini we have to buy that gitu kan. Ya yaudah, aku putuskan kunjungin ke salah satu online shop gitu kan. Oh ternyata there is a package with 3 books or 4 books gitu kan. Aku ambil lah itu gitu. Nah, jadi buku itu ini oh ya, ini ada catatan kecil yang bisa aku nanti akan bagikan ya. Aku sengaja tempel di sini. Ya, sorry, biar aku minum dulu sebentar. Ini dia, Mardigu WP Die Hard Entrepreneur, judulnya Sadar Kaya. Terus di bawahnya ini, ketika semua usaha sudah dijalankan, semua upaya sudah dikerahkan, tetapi belum juga memberikan hasil yang diinginkan, apa yang harus Anda lakukan gitu. Jadi edisi kali ini itu tersedia dengan daur 40 halaman dan daftar isi dan juga perangkatannya itu 6 halaman gitu ya. Dan selesai sudah aku baca ya. Kemudian aku mau minta izin untuk Om Marigo karena ini adalah satu hal yang harus dibagikan dan perlu diketahui oleh banyak orang atas tulisan Om gitu ya. Bila mana nanti Om jumpa nih sama video ini, ada satu kebanggaan dan kehormatan juga untuk tentunya ya. Jadi Omar Digwowi juga adalah orang yang biasa-biasa saja, pernah mengalami up and down of life, maksudnya really so far off my mind. There was a sorrow they got gitu, maksudnya yang Omar Digwowi dapat gitu juga kan. Tapi tidak kesananya ya, semua orang kan punya cerita masing-masing. Dan selain itu juga Omar Digwowi sempat juga mengalami yang namanya pengutuhan terhadap terhadap ketuhanan gitu dari buku ini. Setelahnya, oh ternyata ya semua orang juga atau bahkan kebanyakan pasti pernah menghakimi dengan adanya Tuhan. Omar Digwowi tak ada cerita gitu. Directly I'll tell you, ini adalah kisah buku yang membuat kita memahami cara kerja semesta, alam terhadap mimpi, keinginan, kebutuhan, bahkan our prayers gitu. Lingkungan yang ada di sekitar ini sungguh sangat separate dengan apa yang kita pikirkan.
secara sederhana teman-teman juga pasti sering baca yang namanya hukum tarik menarik gitu ya. Memang terdengar sangat ringan dan gampang dicerna, tapi ini juga udah sering aku dengar hukum tarik menarik, dan baru-baru ini ku alamin gitu. Deskripsinya seperti ini teman-teman. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada menjadi rencana kita ke depan, kalau itu yang menjadi doa dan berfokus pada itu, semesta akan melihat, semesta akan mendengar, dan dia akan dukung. Itu adalah bagian cerita dari banyak halaman yang ada di sini gitu. Dan aku akan kutip satu bagian, yaitu Omar Ribawi sekali lagi ketika Om bergabung dengan workshop yang dihadiri oleh 10 negara, diantaranya adalah ada Australia, kemudian India, dan lain-lain sebagainya. Sementara Om Mardigu adalah satu-satunya orang Indonesia yang bergabung dalam workshop tersebut gitu ya. Nah, di sana ada seorang instruktur yang bernama Geoff ya, menanyakan hal tentang bagaimana manusia mendapatkan uang gitu ya. Di sana teman-teman yang hadir di situ mengatakan bahwa dengan bekerja akan mendapatkan uang. Lalu secara ringkas, bukankah Tuhan itu yang bisa segalanya dapat mengabulkan apa yang umatnya inginkan? Contohnya, kalau ternyata kita menginginkan uang dengan cara ya, mendapatkan uang maksud saya, dengan cara ya duduk bersama orang-orang yang kita cintain gitu. Di dalam buku ini ya, duduk bersama orang-orang yang kita cintai, ngobrol dengan mereka, berkenalan kerama dengan orang-orang yang kita cintai, terus kita melakukan apa yang kita sukain gitu. Tapi ya uang datang melimpah gitu. Terus teman-teman di situ yang hadir di sana tentu mengatakan bisa. Lalu satu contoh yang kemudian ada dalam bagian persepsi adalah biang masalah di halaman 81 ini. Ya, persepsi adalah biang masalah. Masih dengan seorang Geoff ya, menanyakan kepada Omar Digu, what do you think about Bentley or Rolls Royce? Quick answer, not thinking, please. Tanya Geoff di sini ya. Kemudian Omar Digu jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Ditimpalin oleh Mr. Geoff. Good. This is a slip answer. Very straightforward, and it shows you that you are having a poverty consciousness, katanya. Membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin
Kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan dan karena itu kamu kerja sekuat tenaga, tetapi pola pikir miskinmu membawa kamu kembali ke dunia miskin. Arti yang disampaikan oleh Mr. Geoff di sana. Tentu Omar Digo juga terkejut atas penjabaran itu ya. Ditanyakan dengan yang lain bernama Bruce gitu ya. Bagaimana denganmu? How about you, Bruce? Lalu si Bruce menjawabnya sangat luar biasa. Sederhana, simple. Tapi gak semua orang bisa menjawab itu, mengatakan itu. Ya. Adalah begini. That's my car. Bruce menjawab, that's my car. Bilang Bentley atau Rolls Royce itu adalah mobilku gitu. Wow. Aku ketika baca ini juga simple ya jawabnya, tapi itu adalah salah satu acuan pola pikir seseorang meyakini ke depan Rolls Royce, Bentley atau mobil mewah jenis apapun akan menjadi miliknya si Bruce gitu. Setelah itu pikir, oh iya juga ya. Akhirnya berhasil untuk menstimulus my brain ya dengan mindset yang luar biasa. Tentu di situ juga Omar Digo dikagetkan dan melamun dengan jawaban si Bruce dalam buku ini. Itu keren. Nah, itu satu bagian cerita ya yang bisa ku bagikan ke teman-teman dalam buku ini. Kemudian ada lagi contoh yang sangat membuat aku terkagum-kagum bahwa investasi itu tidak melulu tentang uang. Sejauh ini harus aku akuin bahwa investasi persahabatan itu kok semakin hangat ya di pikiran gitu. Kok semakin hangat ya, lebih dekat ke sini gitu. Kenapa? Dalam satu kejadian teman Om Ben Hur ya, Om kok aku sebut nama udah. Temannya Omar Digo bernama Ben Hur Panjaitan pernah memberi sebuah hadiah berbentuk tuturi handayani gitu ya, dari sebuah triplek yang langsung diberikan ke Omar Digo ketika mereka masih masa-masa sekolah dan mereka tidak terdekat saat itu. 20 tahun berlalu, secara singkat Omar Digo teringat dengan Om Ben Hur itu yang ternyata adalah seorang wait ya, ada kok di sini. Iya benar, kontraktor IT utama di Pemda Jakarta, si Ben Hur. Entah apa, kejadian apa mempertemukan mereka. Karena penasaran, Omar Digo menanyakan, kenapa Ben Hur memberikan itu kepada Omar Digo padahal persahabatan mereka tidak terlalu dekat. Tahu jawab Ben Hur apa? Jawabnya begini, Om Ben Hur, gue lihat lo orangnya lain, nggak banyak omong, mata lo menunjukkan orang kreatif, dan gue tahu lo bakal sukses besar. Jadi kalau gue nggak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, kata Om Ben Hur. Dilanjutkan olehnya, walaupun mungkin kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa bayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu dan gak melenceng ya, artinya
Semua benar, semua pada sukses. Om Ben-Hur punya insting 20 tahun ke depan orang-orang yang akan bisa menopang kehidupannya ke depan. This really surprise me gitu ya. Wow, sebegitunya ternyata investasi persahabatan ya. Dia bisa melihat itu. Itu ada di bagian ini teman-teman, halaman sekian-sekian. Kenapa? Aku gak mau kasih tahu nih teman-teman, karena kalian harus baca buku ini. Ini kalian nggak perlu khawatir dengan harga berapapun kalian beli ini, itu pasti membayar dengan hasilnya, dengan isi buku ini. Nih, supaya kalian lebih penasaran, dan juga Om Mardigu, saya benar-benar kagum dengan Anda, dengan Om. Kenapa? Bisa catatan lain aku juga sebutkan secara terpisah. Om Mardigu bisa melihat bagaimana perubahan, pertumbuhan, up and down sebuah ekonomi, negara bahkan, melalui feeling, ya, intuisi, kemudian sense yang coba aja. Hal gagal enggak menjadi beban pikir, tapi sense coba aja itu yang benar-benar menjadi alat Om Mardigu. Ya. Sekali lagi teman-teman, kalian nggak perlu khawatir, dan saya sangat merekomendasikan kalian memiliki buku ini, buku Om Mardigu. Maaf nih Om, kalau ternyata mungkin tidak terlalu menjadi apa ya, yang asli barangkali ya, tapi tidak mengurangi sedikit pun isinya buat saya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kita tetap sarankan kalian untuk beli buku ini, luar biasa. Thank you. Dadah.